Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvana Dia Putri akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai bab 3 dalam karya tulis ilmiah metodologi penelitian. Sebelumnya, apa sih metodologi? Metodologi ilmiah merupakan alat analisis yang bekerja dalam penelitian yang digunakan untuk melakukan kinerja penelitian yang sedang dilakukan. Nah, metode penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode penelitian kuantitatif, dan yang kedua ada metode penelitian kualitatif. Metode penelitian yang pertama yaitu metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan analisis dan bersifat kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode kuantitatif eksperimen, terdiri dari true eksperimen. Peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang memengaruhi jalannya eksperimen. Kelompok kontrol dan sampel dipilih secara acak atau secara random. Selanjutnya, yang kedua yaitu kuasi eksperimen. Mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang memengaruhi jalannya eksperimen. Yang ketiga yaitu subjek tunggal. Peneliti eksperimen yang dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu perlakuan yang diberikan kepada subjek secara berulang dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, yaitu metode kuantitatif non-eksperimen, yaitu ada yang pertama deskriptif. Menurut Whitney 1960, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat atau dapat mempelajari masalah dalam masyarakat serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Dan yang kedua, yaitu ada komparatif, metode yang digunakan dalam penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang sedang diteliti. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu korelasi. Menggambarkan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang sedang diteliti dengan cara membandingkan keduanya. Yang keempat, yaitu ada survei, metode penelitian dengan teknik di mana informasi diperoleh dari sejumlah sampel berupa orang melalui pertanyaan dalam bentuk wawancara maupun kuesioner. Dan yang kelima, yaitu ada ex post facto, meneliti hubungan sebab akibat didasarkan atas kajian teoritis. Nah, yang kedua yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Metode kualitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode kualitatif interaktif, yaitu ada etnografi. Menurut Lecomte dan Schensel, etnografi adalah metode penelitian yang berguna untuk menemukan pengetahuan yang terkandung dalam suatu budaya atau komunitas tertentu. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada fenomenologis, mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Yang ketiga, yaitu ada studi kasus. Menurut Bogdan dan Bikien 1982, studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau orang objek atau tempat penyimpanan dokumen atau peristiwa tertentu. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada teori dasar. Menurut Jujun S. Surya Sumantri 1985, teori dasar merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dan selanjutnya yaitu ada studi kritis, digunakan dalam penelitian yang berkembang dari teori kritis dan bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif. Selanjutnya yaitu ada metode kualitatif non-interaktif. Yang pertama ada analisis konsep. Penelitian yang memfokuskan pada suatu konsep yang telah ada sebelumnya agar dapat dipahami, digambarkan, dijelaskan, dan diimplementasikan di lapangan. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada analisis sejarah. Penelitian yang memfokuskan tentu saja pada masa lalu. Dan dalam metodologi karya tulis ilmiah ini terdapat waktu dan tempat penelitian.
yaitu waktu dan tempat penelitian selama penelitian berlangsung. Selanjutnya, dalam metodologi karya tulis ilmiah terdapat objek penelitian. Apa sih objek penelitian? Objek penelitian merupakan isu, problem, dan masalah yang dibahas, dikaji, diteliti dalam riset sosial yang memiliki cakupan luas sejauh masih berhubungan dengan topik penelitian. Contohnya dalam objek penelitian sosial yang mencakup individu, kelompok, dan masyarakat. Selanjutnya, dalam metodologi karya tulis ilmiah pun terdapat teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu dengan teknik observasi. Menurut Cartwright, observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, serta mencermati dan merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Atau dapat diartikan pula sebagai kegiatan mencari data yang digunakan untuk memberikan kesimpulan. Selanjutnya, yang kedua yaitu dengan cara wawancara. Apa sih wawancara? Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, tentunya untuk mendapatkan informasi yang sedang diteliti. Yang ketiga, ada studi dokumentasi. Menurut Herdiansyah, studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis suatu dokumen. Selanjutnya, yang keempat adalah studi literatur. Mengkaji beberapa sumber dari buku-buku, jurnal, serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, dalam metodologi karya tulis ilmiah terdapat analisis data. Menurut Miles dan Huberman, analisis data dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu reduksi data. Merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Dan yang kedua ada triangulasi, yaitu untuk mengecek keabsahan data dan memperkaya data. Yang ketiga ada menarik kesimpulan, yaitu bergantung pada kumpulan catatan-catatan di lapangan. Saya Salsabila Megiska akan melanjutkan bab 4. Saat membuat karya tulis ilmiah, pasti ada tujuan dan kesimpulan. Dan semua masalah itu yang dibahas pasti bisa terselesaikan dalam arti mempunyai hasil. Nah, misalnya membahas tentang banjir. Dari sini kita punya tujuan, yaitu membahas dan menyelesaikan masalah itu. Masalah itu adalah banjir. Dari sekian banyak pembahasan dalam penelitian, pasti kita mendapat kesimpulan dari ide-ide pokok penelitian tersebut dan juga mendapat hasil berupa solusi untuk mengatasi penelitian tersebut. Nah, hasil merupakan akhir dari sebuah penelitian berupa jalan keluar atau solusi dari permasalahan atau hasil bisa dikatakan sebagai usaha yang kita lakukan. Hasil penelitian. Pada bagian hasil penelitian, peneliti harus menyertakan jabaran variabel penelitian, bagaimana hasil penelitian, pengajuan hipotesis, tanggapan diskusi penelitian yang diberikan, memberikan pandangan teoris terkait hasil yang sudah didapatkan, kemudian memberikan kesimpulan mengenai apa yang telah didapat dari hasil penelitian tersebut. Yang terpenting adalah mengambil poin-poin penting dari setiap bagian penelitian. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan. Biasanya menggunakan kata transisi ringkasan, yaitu kesimpulannya. Nah, jadi cara mencari kesimpulan adalah mengambil bagian-bagian penting dari ide-ide pokok setiap penelitian, lalu disatukan menjadi sebuah kalimat yang bervariabel dan bermanfaat. Lalu saran. Saran yaitu usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian, biasanya tidak lebih dari 200 kata. Saran bisa diambil dari beberapa kesalahan, dari beberapa hal yang mengganjal dari suatu penelitian, bisa diberikan atau direvisi lagi menjadi sebuah sarana untuk dibuat menjadi suatu teks yang benar. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari Silva dan Giska mengenai bab 3, bab 4, dan bab 5 dalam karya tulis ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.